Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana ala lisanin bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, jamaah sekalian, alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan mereka untuk bergabung kembali dalam kita telah ini menuntut ilmu, berusaha untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita, memperbaiki pemahaman kita dalam Al-Quran, dan semoga dengan nanti kita bisa mengamalkan Al-Quran. Jadinya Al-Quran ini adalah sebuah pedoman. Kita semua juga paham Al-Quran ini jadi pedoman. Tapi kalau pedoman itu tidak dibaca dengan baik, tidak dipahami dengan baik, maka akan sulit untuk mengamalkannya. Ada orang yang berusaha untuk mengamalkan Al-Quran, tapi dia tidak paham, sehingga pemahamannya salah, pemahamannya salah. Ada orang yang berusaha untuk memahami Al-Quran, tapi dari segi bacaannya saja tidak salah. Maka dimulai dari cara kita memperbaiki bacaan Al-Quran kita, cara kita untuk terus menjadikan Al-Quran itu benar-benar jadi petunjuk buat kita. Dalam Quran surah Al-Baqarah itu ayat 121, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi. Jadi Allah itu memberikan kita, mendatangkan kita Al-Quran ini. Yatlunahu haqqa tilawatihi. Mereka itu membacanya dengan sebenar-benarnya bacaan. Bacaan yang benar, yang baik itu adalah yang sesuai dengan kaidah tajwidnya, panjang pendeknya benar, munahnya di mana, pas atau tidak. Jangan sampai yang panjang dibaca pendek, yang pendek dibaca panjang. Karena kesalahan membaca Al-Quran itu ada dua. Ada kesalahan yang tidak merubah hati, ada juga kesalahan yang bisa merubah hati. Ini yang berbeda. Kadang orang kalau nggak tahu artinya, nggak paham, dia baca sedikit salah saja aja itu bisa merubah hati. Dan itu berbahaya. Contoh simpelnya, la a'budu ma ta'budu. La-nya harus dibaca panjang. La a'budu ma ta'budu. Artinya apa? Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Kalau la-nya dibaca pendek, la a'budu ma ta'budu. Artinya apa? Aku pasti menyembah apa yang kamu sembah. Beda artinya? Beda jauh. Bahaya, gitu kan? Tadinya harusnya la dibaca tidak, tapi la-nya dibaca jadi pasti. Tentu saudara. Maka ya kita belajar di sini, ya, sama-sama belajar insyaallah untuk tasir, bukan tasir Al-Quran ya. Kalau mungkin kurang cepat ya kalau disebut tasir Al-Quran. Karena tasir Al-Quran itu tasirnya adalah memperbaiki Al-Quran, berarti memperbaiki Al-Quran. Karena sebenarnya Al-Quran tidak perlu diperbaiki, Pak. Yang diperbaiki apa ya? Bacaannya. Jadi lebih tepat tasir tilawah. Tasir tilawah, memperbaiki bacaan. Ya, memperbaiki itu. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita. Ya, kemarin ada surat yang kita lewat karena tidak cukup waktu, insyaallah. Hari ini kita cukupkan di surah Al-Alaq, ya, surah Al-Alaq, surah yang ke-96. Ya, ini merupakan surah Makkiyah, surah yang diturunkan di kota Mekah. Jumlah ayatnya ada 19 ayat, dan 5 ayat pertama ini merupakan ayat yang pertama kali diturunkan. Ya. Jadi Al-Quran pertama kali diturunkan itu 5 ayat pertama dari surah Al-Alaq. Jadi memang Al-Quran itu tidak diturunkan sekaligus ini satu
satu surat Al-Alaq itu tidak. Tapi di 5 ayat pertama Allah turunkan pertama kali ketika di Gua Hira, ketika Nabi sedang bersemayam atau apa ya, sedang berdiri di Gua Hira, kemudian didatangi oleh malaikat Jibril. Ya, kita semua sudah paham ceritanya ya. Kemudian malaikat itu mengatakan Iqra. Nabi itu kaget saat itu. Kok saya disuruh baca? Mana yang Bukhari? Aku tidak bisa membaca. Karena dia adalah seorang ummi yang tidak bisa membaca dan menulis. Diulang lagi Iqra. Mana yang Bukhari? Aku tidak bisa membaca. Diulang lagi sampai 3 kali. Iqra. Mana yang Bukhari? Kemudian tiba-tiba malaikat Jibril itu menurut arah bagi Nabi saat itu. Sampai kemudian dilanjutkan bacaan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dari situ dia mulai paham, oh maksudnya bukan suruh baca, tapi suruh ngikutin apa yang dikatakan oleh Jibril tadi. Suruh ngikutin. Jadi model pembelajaran Al-Quran itu adalah taraki. Seperti kayak kita nih, saya baca, sebagai dulu saya membaca, kemudian diikuti bacaannya. Nah nanti kalau sobat mungkin satu persatu dicoba bacanya dengan atau tidak. Itu pembelajaran Al-Quran yang efektif. Karena itu yang dicontohkan pada waktu menurunkan Al-Quran. Nabi itu diajari cara bacanya. Karena memang tidak bisa membaca, maka diperdengarkan. Ya, diperdengarkan, dibacakan dulu, lalu kemudian diikuti, ditiru. Oke. Nah seperti itu. Ya, ini sekelumit saja tentang surat Al-Alaq ini ya. Secara bahasa Al-Alaq ini artinya si lubang darah. Baik, kita mulai ya dengan awalnya dengan membaca Al-Quran bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Saya ulangi ya. Iqra itu ya. Iqra itu hamzah disebutkan, bukan iqra, bukan ain tapi bukan. Iqra ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, kata khalaq itu dia sebenarnya sukun karena dia berhenti. Tapi karena dia huruf kolah harus memantul, maka seperti ada kolako. Nah, dia tak bilang. Ini kan sebenarnya kolaknya kan patah ya. Nah, jadi bukan berarti membaca kolak jadi patah, tidak. Dia sukun, tapi karena dia kolak maka ada tampilan seolah-olah seperti patah. Contohnya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra ini kata Iqra. Iqra ini dari kata qara. Kemudian isim fi'il amr ya, kata perintah. Bacalah. Bismi rabbika, dengan nama Tuhanmu alladzi khalaq, yang Dia telah menciptakan. Jadi ini perintah Iqra membaca ini dimaknai ya, dengan orang itu membaca tanpa dituntut untuk memahami. Jadi kita sekedar baca. Jadi beritanya itu udah baca aja dulu gitu. Maksudnya supaya kita bisa mengucapkan dengan benar. Baca. Walaupun kita tidak paham tapi baca. Itu namanya qiraah ya qiraah. Ada lagi dalam bahasa Al-Quran yang artinya membaca atau itu
itu tilawah. Kalau di surah Al-Ankabut ayat 45 itu, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Kalimat depannya jawab dengan kata utlu. Dari kata ayat itu tilawah. Terus kemudian fi'il amr. Jadi utlu. Ada perintah, bacalah. Sama artinya bacalah, tapi kok beda? Kalau di Iqra itu utlu. Apa bedanya? Iqra itu membaca tanpa dituntut untuk memahami. Kalau utlu tilawah, ya, itu artinya kita dituntut untuk membaca disertai pemahaman. Nah, paham ya? Jadi kita harus paham itu perintahnya utlu. Ma'rufnya ilaika apa yang sudah diwahyukan oleh Allah dalam Al-Quran. Jadi ini menjadi kewajiban kita, tidak hanya sekedar membaca, tapi juga memahami. Disitulah pentingnya kita belajar baca Al-Quran secara benar, pemahaman juga pemahaman yang benar. Jadi ya, bismillah dari Allah yang telah menciptakan kita. Oke, lanjut ayat kedua ya. Khalaqal insana min 'alaq. Khalaqal insana min 'alaq. Oke, khalaqal insana nanti mesin iqra ya, bagaimana? Tiga harakat. Insana min, ada nun mati ketemu ain. Kemudian apa? Izhar, baca jelas. Min 'alaq. Tidak boleh digunakan min 'alaq. Min 'alaq. Min 'alaq. Khalaqal insana min 'alaq. Nah, itu qafnya juga dibaca atul karena dia sukun berarti. Sekali ya. Khalaqal insana min 'alaq. Khalaqal insan, dia Allah yang menciptakan manusia min 'alaq. Nah, ini kata 'alaq ini disebutkan di ayat keduanya. Dari judul suratnya disebutkan di ayat kedua. Allah menciptakan manusia dari serupa dalam. Ya. Ayat ketiga. Iqra wa rabbukal akram. Hati-hati ya, bedakan dengan qaf dengan kaf. Ada qaf sukun, ada kaf sukun. Kalau qaf dia patuh qaf sifatnya. Iqra. Nah, ada tambah juga. Iqra wa rabbukal akram. Kalau kaf itu dia bukan kaf dulu. Dia nama sifatnya hamzah. Artinya mengeluarkan nafas, ya. Akram. Ya, Iqra wa rabbukal akram. Ya, bukan memasukkan kaf, tidak, bukan akal, tapi ya, sukun tapi ada keluar nafas. Itu namanya hamzah. Paham ya? Coba. Iqra wa rabbukal akram. Iqra wa rabbukal akram. Oke. Akramnya tidak boleh baca akram, bukan salah ya, tapi akram. Oke, Iqra adalah wa rabbuka, dan Tuhanmu itu al-akram, adalah yang maha mulia. Dan kata-kata kemuliaan. Maka akram itu isim tafdhil. Sama seperti kabir, besar, akbar itu maha besar. Maka karim, akram, ya, mulia, akram itu jadi maha mulia. Lanjut ya, ayat keempat. Alladzi 'allama bil qalam. Alladzi 'allama bil qalam. Tidak. Ayat pada cuma alladzi ya, ini saja. Alladzi dua harakat, 'allama bil qalam. 'Allama bil qalam. Ya. Alladzi 'allama bil qalam. Alladzi 'allama bil qalam. Oke, alladzi ya Allah 'allama yang mengajarkan bil
bil qalam, dengan qalam, dengan pena. Apa makna pena di sini? Ya, maknanya adalah pena ini adalah sebagai sebuah pengikat. Pak, kalau dalam belajar kita tuh kalau cuma dengar nyimak gitu. Oke, saat itu masuk gitu, masuk ke pikiran kita, masuk ke akal kita. Tapi pulang dari sini, pulang dari majelis gitu, itu masih nempel nggak? Biasanya kalau habis sholat taklim gitu, habis itu ceramah nih, taklim di mana gitu, seru lah ya taklim gitu. Jadi itu pulang ditanya mestinya, tadi ngaji apa Pak? Kalau bingung apa? Bingung ya, jelasin jawab. Maka ya, salah satu ini diajarkan oleh Imam Syafi'i bahwa ikatlah ilmu yang kamu dapat itu dengan orang dengan tulisan. Jadi ya kalau mau belajar enak ya hanya baca tentang tulis meresum kan dulu gitu ya kalau kita belajar ya sekarang ya kampus kuliah ya kalau kita hanya bingung apa yang sudah disampaikan tadi. Nah, maka ilmu itu kata ilmu itu sifatnya liar, kayak binatang aja, kuda tuh liar gitu. Ya, ilmu tuh liar, dan untuk bisa mengikat ilmu adalah dengan menulis, mencatat. Maka Allah itu tidak demikian. Allah mengajarkan kita dengan pena. Maknanya adalah ya harus dengan tulisan. Makanya diturunkanlah Al-Quran. Ini kan tulisan, kita ada tulisan. Nah, qalam dengan tulis dengan qalam. Ya, alladzi 'allama bil qalam. Ayat kelima aja. 'Allama al-insana ma lam ya'lam. 'Allama al-insana ma lam ya'lam. Oke. 'Allama insan itu juga bernanya dengan mati terus. Insana ma lam ya'lam. Ma lam ya'lam. 'Allama al-insana ma lam ya'lam. 'Allama al-insana ma lam ya'lam. 'Allama dia mengajarkan al-insan kepada manusia ma lam ya'lam, apa yang tidak diketahui. Oke. Baik, 1 sampai 5 ada yang mau coba baca? Silakan, nanti saya koreksi kalau ada salah. Oh, satu ya. Oh, satu ya, boleh deh. Bismi rabbika. Kamu tidur aja bismillahirrahmanirrahim. Ya. Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Jadi ada khalaqal insana. Ya, karena bagian. Jadi khalaqal insana min 'alaq. Lagi alif lam mim yang mana ya khalaqal insan insana min 'alaq. Oke, terus tiga iqra wa rabbukal akram. Oke, coba alladzi 'allama bil qalam. Pada nantinya ini sudah cukup berapa? Alladzi 'allama bil qalam. Oke, terima. Selamat. Oke, lagi dari ayat 1. Coba ayat 1. Qala
Boleh Ibu yang ketiga? Ya. Nah, ada lagi yang lain sebelahnya? Tidak ada. Oke. Jadi ya. Oke, kita lanjutkan aja namanya. Ketiga. Kalla innal insana layatgha. Perhatikan, kalla itu panjang ya. Ada tanda bendera ditemu dengan hamzah. Maka dia panjangnya berapa? Ba. Ya. Karena dia terpisah hamzahnya, maka boleh 2 boleh 4. Tapi kita ambil yang sama ini aja 4 ya. Kalla inna, ada nun tasdid durna. Inna kalla innal insana layatgha. Qolnya dibaca pantul, qol-qolah dibaca tebal. Layatgha. Kalla innal insana layatgha. Kalla sekali-kali tidak. Inna sesungguhnya al-insana manusia layatgha. La itu pasti, yatgha, yatgha. Jadi kata togho berlebihan, melampaui batas. Jadi ini sudah dijamin sama Allah bahwa manusia itu, ya kalau di sini artinya manusia benar-benar berdosa, melampaui batas. Udah dikasih batasan Pak aturannya, ya jangan mengambil hak orang lain. Masya Allah. Ya. Ya, makna di sini adalah Allah itu menjamin manusia itu sudah pasti bakal melampaui batas. Melampaui batas maksudnya apa? Allah kan sudah kasih batasan-batasan ya. Gak boleh ini, gak boleh itu, jangan mencuri, jangan ambil hak orang lain, jangan mendekati zina, jangan berbuat amal, jangan makan harta riba, tapi tetap aja. Jadi udah dasarnya begitu gitu. Manusia itu udah pasti dia akan melampaui batas. Nanti ada ayat selanjutnya ya. Tapi mana dari agama itu seperti itu ya. Karena sekali-kali tidak, sesungguhnya manusia itu benar-benar melampaui batas. Lanjut ayat ke-7. Ar-ra'ahu istaghna. Nunnya jadi hilang, itu langsung roh. Namanya idgham dilalurkan. Idgham itu menyatu antara nun dengan roh. Nunnya jadi hilang, karena sedang berburu. Arur, ya dengan arur. Tapi tidak dibaca guna, tidak arur juga. Langsung hanya satu ketukan. Arur roa, ya baru hanya 2 harokat. Arur roa hus. Nah, kita mesin sukun. Nah, jadi baik ya. Go itu bau. Go itu dari tenggorokan atas. Go itu bau. Go itu bau. Tahu.